إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abi Umar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami dengan 7 perkara. Amarana bi iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Perintah yang pertama adalah iyadatil marid. Nabi memerintahkan kami untuk banyak menjenguk orang sakit, karena banyaknya keutamaan dan ini menjadi hak muslim atas kita, yaitu untuk menjenguknya ketika saudara kita muslim sakit. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim di sore hari melainkan shalla alaihi, berdoa untuknya 70,000 malak, 70.000 malaikat terus mendoakan untuknya hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi. Dan barang siapa, dan tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari melainkan berdoa untuknya 70.000 malaikat sampai waktu sore hari. Keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi menyebutkan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang hamba, ya abdi maridtu wa lam ta'udni, wahai hambaku, aku sakit dan kau tidak menjenguk aku. Kata hamba ini, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah menjawab kepada hamba ini, tidakkah engkau mendengar saudaramu muslim fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Kalau engkau menjenguknya, kata Allah, maka engkau akan mendapati aku ada di sisinya. Satu,
imbauan, kemudian untuk menarik kita supaya kita menjenguk orang sakit dalam janji Nabi 70.000 malaikat yang senantiasa mendoakan. Dan satu hadis yang lain ada ancaman di situ bagi orang yang tidak mau menjenguk saudara yang sedang sakit. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, yang kedua adalah wattiba'il janazah. Perintah yang kedua adalah mengantar atau mengikuti jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fadilah, keutamaan orang yang mengantar jenazah. Mengantar jenazah baik dia mulai dari rumah dia tunggu sampai menyolatinya dan memakamkannya, maka pahala orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seperti mendapatkan 2 qirat. 1 qirat adalah minimal besarnya sebesar gunung Uhud. Ini fadilah, kemuliaan bagi orang yang mau mengantar jenazah. Dia hanya menyolatkan saja 1 qirat atau memakamkan saja 1 qirat, dan kalau dia menyolatkan dan mengantarkan dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa tashmitil atis, dan menjawab orang yang bersin yang dia memuji Allah. Jadi ketika seorang bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang mendengar saudaranya muslim bersin dengan mengatakan alhamdulillah, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Maka orang yang bersin ketika mendapatkan jawaban ini, dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. 1 kali bersin dia mengucapkan alhamdulillah, jawab. 2 kali bersin mengucapkan alhamdulillah, jawab. 3 kali bersin mengucapkan alhamdulillah, jawab. 4 kali lebih, maka ini adalah tanda kalau orang ini sedang flu. Jadi tidak perlu kelanjutannya dijawab tidak. Jadi hanya batasannya 3 kali. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa ibraril muqsim. Ibraril muqsim ini artinya membantu orang yang punya sumpah agar orang ini mengerjakan sumpahnya. Atau dia bernazar, kalau anak saya lulus, saya akan menyembelih 2 ekor kambing. Maka tatkala anaknya lulus, kita yang mendengar orang ini bersumpah, segera kita ingatkan dia supaya mengerjakan sumpahnya atau nazarnya. Kemudian yang kelima ma'asyiral muslimin, wa nasrul mazlum, yaitu membantu orang yang sedang dianiaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang sedang melakukan kezaliman atau yang sedang dizalimi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau membantu orang yang dizalimi kita faham, lalu bagaimana membantu orang yang berbuat zalim? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahjuzuhu, artinya engkau menahan dia dari perbuatan zalim. Membantu orang yang dianiaya adalah caranya, 1, kita mengajak dia supaya sabar dengan kezaliman orang yang berbuat zalim. Tapi kemudian langkah yang kedua, memberikan nasihat kepada orang yang berbuat zalim. Itu adalah yang dimaksud dari hadis Nabi, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Yang berbuat zalim didatangi, diingatkan. Kalau memang dia memutus hubungan dengan tetangganya atau berbuat buruk dengan tetangganya, kita berikan nasihat sampai dia bosan dengan nasihat kita, sampai akhirnya dia pun akan menghentikan kezaliman terhadap tetangganya. Dan kita sampaikan kepada yang dizalimi, kalau sampai berulang-ulang kali masih tidak berubah, sampaikan kepada yang dizalimi, kalau masih tetap seperti ini, saya akan berangkat denganmu ke tempat yang berwajib, mulai RT, RW dan seterusnya. Itu maksud dari nasrul mazlum. Wa ijabatid da'i, dan menjawab undangan, memenuhi undangan. Selama undangan itu di dalamnya tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Dan ma'asyiral muslimin, menyebarkan salam ini adalah di antara baiknya keislaman seseorang adalah tatkala dia mengucapkan salam, kata Nabi, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal atau kepada orang yang tidak Anda kenal. Jadi kalau sudah kita melihat orang menggunakan sarung, tanda kalau dia orang muslim, dari golongan apapun dia, ucapkan salam. Mencuri itu perbuatan buruk, tapi mencuri salam ini baik. Ucapkan salam terlebih dahulu.
Maka untuk yang mendengarkan salam ini dia wajib. Yang memulai adalah sunnah, tapi yang menjawab adalah wajib. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah taslimul khasah. Orang itu kalau mau salam memilih. Ini termasuk di antara tanda hari kiamat yang kecil adalah kalau mengucapkan salam pilih-pilih. Oh ini golongan saya, oh ini guru saya, oh ini sefaham dengan saya, baru mengucapkan salam. Kalau tidak, dia tidak mengucapkan salam walaupun sama muslim. Ini termasuk min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan nampak sekarang. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa nahana, dan Nabi melarang kami, kata Al-Bara' bin Azib, an khawatim atau takhattum bizahab, yaitu menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ini khusus larangan ini bagi laki-laki. Cincin dilarang, gelang dilarang, anting-anting dari emas dilarang, kalung dari emas dilarang bagi laki-laki. Bahkan pakaian yang ada kancingnya dari emas tidak boleh dipakai kecuali emasnya dilepas. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki, dan laki-laki ini menggunakan cincin dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah mau salah seorang di antara kalian menggunakan bara api dari neraka untuk digunakan di tangannya? Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki yang menggunakan emas ini, lepas. Kemudian dilempar oleh Nabi SAW, dibuang. Setelah Nabi pergi, kawannya mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, bukankah emas ini bisa kau jual, kamu ambil manfaatnya? Larangannya adalah menggunakan. Sementara kalau kamu jual, kamu ambil uangnya boleh. Apa kata laki-laki ini? Aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilempar, dibuang oleh Nabi SAW. Ketaatan yang sempurna, ma'asyiral muslimin. Dan emas ini boleh digunakan oleh wanita sebagai perhiasan. Boleh digunakan untuk cincin, gelang, kalung, dan seterusnya, selama tidak melampaui batas. Kalaupun dia menggunakan dan memiliki dengan jumlah yang besar, maka Nabi SAW pernah berjalan melewati seorang wanita, dan wanita ini bersamanya putrinya dengan menggunakan gelang dari emas yang banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, apakah sudah kau keluarkan zakat dari emas yang dipakai oleh anakmu? Artinya Nabi mengetahui kalau jumlahnya ini sudah sampai pada nisab, yaitu 80 gram emas murni. Maka wanita ini mengatakan, aku belum mengeluarkannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Apakah mau kau menggunakan atau mengenakan kepada putrimu gelang dari api neraka nanti di hari kiamat? Maka wanita ini mendengar ancaman. Semestinya kalau wanita ini hanya mengeluarkan zakatnya per tahun dengan 2,5 gram atau 2,5% dari emas yang dimiliki tersebut, maka sudah bebas. Tapi wanita ini karena mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dengan ketaatan kepada Nabi SAW, dilepas kedua gelang tersebut, disampaikan kepada Nabi, hadza lillahi wa lirasulih. Ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, at-takhattum, menggunakan cincin, akik. Ada orang terkadang mengatakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka kita katakan tidak. Bukan sunnah Nabi menggunakan cincin atau akik. Nanti berdalil Nabi menggunakan. Karena pada waktu itu setiap surat yang keluar atau yang disampaikan kepada raja atau apa saja membutuhkan stempel. Dan Nabi SAW membuat akik yang bertuliskan Muhammad Rasulullah sebagai stempel. Jadi bukan, karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa an syurbin bil fiddah. Kemudian larangannya lagi adalah minum dengan menggunakan bejana atau gelas yang terbuat dari perak.
termasuk sendok dari perak, alat-alat makan dari perak tidak boleh digunakan. Wa anil mayasiril humri, dan menggunakan pelana diletakkan di atas tunggangan, baik itu onta ataupun kuda. Jadi dari covernya kulit dan berwarna merah, tidak ada warna lain selain warna merah. Dan ini ma'asyiral muslimin adalah tunggangan orang-orang terdahulu menggunakan onta dan kuda. Maka dikiaskan dengan tunggangan kita saat ini adalah motor dan mobil. Maka ini dikiaskan berlaku adanya larangan menggunakan cover jok full berwarna merah, supaya kita tidak salah dalam memilih, karena letaknya akan kita gunakan untuk duduk. Kemudian dikiaskan lagi juga ada larangan menggunakan pakaian yang berwarna merah full, tidak ada warna lain, harus ada warna kombinasi. Kalau itu warna merah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa anil qasiyyi, dan larangan yang selanjutnya adalah menggunakan pakaian tenun yang terbuat dari campuran antara sutra dengan kain katun. Atau yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an lubsil harir, dan menggunakan pakaian dari sutra murni. Ini juga termasuk larangan. Wa anil istabraq, dan juga dari bahan yang terbuat dari sutra yang kasar. Wadibaj, dan jenis sutra halus yang mahal. Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, larangan kain-kain ini adalah untuk laki-laki. Karena laki-laki bukan untuk berhias, berdandan. Emas itu adalah untuk keindahan, digunakan oleh wanita, bukan laki-laki. Karena laki adalah pekerja keras. Kemudian kain sutra dan seterusnya tidak diperbolehkan bagi laki-laki, tapi dia boleh untuk pakaian perempuan. Dan ulama berbeda pendapat tentang wanita menggunakan harir atau sutra ini digunakan untuk spray atau untuk selimut, dan itu termasuk pemborosan dan melampaui batas, dan itu ulama mengatakan ini dilarang. Yang diperbolehkan hanya pakaian bagi wanita. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, mudah-mudahan perintah larangan yang kita sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan menjadikan kita juga bersungguh-sungguh dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, dan di antara perintah yang lain adalah wa insyadud dhalah, dan mengumumkan barang yang hilang. Akan tetapi pengumuman itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Karena mengumumkan barang hilang di masjid atau melakukan transaksi jual beli di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita mendoakan dua orang ini adalah ketika orang transaksi jual beli di masjid, Nabi mengajarkan semoga Allah menjadikan perniagaanmu ini rugi. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pengumuman di masjid barang hilang, Nabi mengajarkan semoga barang yang hilang itu tidak kembali lagi. Ini ma'asyiral muslimin, kita menghormati kemuliaan rumah Allah yang ada di bumi ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita gunakan dalam prinsip hidup kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, untuk mengingatkan kembali hadis yang di atas itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, dan tidak diragukan keabsahan dan kebenaran hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.